Antropologi Pendidikan oleh Bapak Profesor Dr. Abdurrahman S.Sos, MPD, dengan materi perspektif teori sosial dalam sosiologi pendidikan dengan tema strategi dan perubahan sosial. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Murniali, saya Osin Juma, saya Abdul Mauloli, saya Indriani Diko, dan saya Mary Yunita Pasukai. Setelah itu kami akan mempresentasikan hasil materi kami. Yang pertama yaitu pengertian paradigma sosiologi pendidikan. Sosiologi adalah ilmu tentang berbagai hubungan antar manusia yang terjadi di dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat disebut hubungan sosial. Sosiologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu tentang interaksi sosial, kelompok sosial, gejala-gejala sosial, organisasi sosial, struktur sosial, proses sosial, maupun perubahan sosial. Pengertian lainnya, sosiologi bukan merupakan ilmu yang normatif, melainkan suatu disiplin yang bersifat kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi saat ini, dan bukan mengenai apa yang semestinya terjadi atau seharusnya terjadi. Dengan demikian, sosiologi dikategorikan sebagai ilmu murni, bukan merupakan ilmu terapan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kerangka sosiologi pendidikan. Fungsi pendidikan. Pendidikan sebagai dasar masyarakat menentukan proses alokasi dan distribusi sumber-sumber perubahan. Pendidikan juga dipandang sebagai institusi yang berfungsi sebagai babysitting, yang bertugas agar warga masyarakat tidak ada yang memiliki perilaku menyimpang, misalnya menjadi anak jalanan, pengangguran, dan berperilaku. Solidaritas sosial dan pembagian kerja. Ada dua tipe solidaritas masyarakat dalam perspektif, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masyarakat yang ditandai dengan solidaritas mekanik cenderung bersatu karena semua orang berwatak generalis. Sedangkan dalam masyarakat organik, masing-masing melakukan kegiatan dengan pembagian kerja, sehingga berbeda tugas dan tanggung jawab. Pembagian kerja tidak bisa dielakkan. Baiklah, selanjutnya saya lemparkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu integrasi antar paradigma sosiologi. Seluruh tipologi paradigma sosiologi sebenarnya dapat menjelaskan fenomena atau realitas yang sama, namun tentu dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Dalam upaya meredam perdebatan internal antar masing-masing ilmuwan atau sosiolog yang menganut salah satu dari tiga paradigma tersebut. Ritzer kemudian mencetuskan integrasi antar paradigma dengan menawarkan konsep level analisis sosial. Ritzer menjelaskan bahwa integrasi antar seluruh paradigma sosiologi tersebut dimungkinkan melalui konsep level analisis sosial. Melalui integrasi antar paradigma inilah, pada akhirnya Ritzer mampu mematahkan pernyataan Kuhn yang menganggap ilmu sosiologi bersifat prescientifis. Ritzer menyatakan bahwa sosiologi sebagai salah satu ilmu sosial merupakan ilmu yang berparadigma jamak atau multiple paradigma. Dan materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan sebuah dinamika kehidupan yang pasti dialami oleh manusia selama perjalanan hidupnya. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun manusia mengalami perubahan dalam berbagai aspek, yakni antara individu dengan masyarakat, ataupun antar masyarakat dengan lingkungan yang mengelilinginya. Saya Osin Juma akan mempresentasikan materi hasil diskusi kelompok kami, yaitu dalam perspektif sosiologi. Keluarga sebagai salah satu lembaga sosial yang rentan terjadinya konflik. Keluarga dapat melahirkan disintegrasi di mana anggota keluarga yang berinteraksi saling bermusuhan yang dapat memicu sebuah konflik sosial dapat berdampak positif maupun negatif
tergantung penggunaannya. Menurut teori struktural fungsional, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 pasti bisa.